Halo sahabat, senang kita bisa berjumpa kembali. Bagi sahabat yang pertama kali menonton video saya, perkenalkan saya Gede Eka. Saya juga penderita asam lambung, sama seperti teman-teman lain yang mungkin saat ini sedang mengalami asam lambung. Jadi saya mengalami asam lambung yang cukup parah pada waktu itu, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Secara fisik saya mengalami berbagai masalah seperti pada umumnya ya, dada sesak, sakit kepala, tenggorokan panas, dada panas, mengalami masalah perut dan sebagainya ya, seperti yang terjadi pada umumnya. Bahkan yang lebih parah lagi, berat badan saya turun drastis, kurang lebih 50 kg ya. Tetapi tidak hanya itu, saya juga mengalami masalah yang lain, yaitu masalah ekonomi. Karena waktu saya sakit, saya tidak bisa buat apa-apa ya. Bahkan berapa bulan saya harus terbaring di kamar karena tidak bisa bangun. Ya bangun sebentar karena sakit kepala yang begitu keras, dan juga keliengan ya yang cukup parah seperti orang vertigo. Jadi saya tidak bisa kemana-mana, bahkan tidak bisa naik kendaraan. Dan hal itu berakibat saya kehilangan pekerjaan tentunya. Sehingga ya tahulah, saya sudah berkeluarga, tentu kebutuhan hidup terus berjalan, tetapi saya tidak bisa bekerja ya, masih bisa menghasilkan tetapi tidak banyak ya, karena saya harus berhenti dari pekerjaan dan masih dapat gaji hanya tidak banyak ya, jauh dari apa yang saya terima sebelumnya. Nah, dalam keadaan demikian tentu ini menambah beban saya. Menjadi pikiran saya bagaimana saya memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi saat itu saya juga sedang menghadapi hutang. Ya, saya punya hutang waktu itu karena memang sebelumnya saya membangun rumah dan ada sedikit kesalahan teknis dengan tukang-tukang. Jadi kesepakatannya berbeda dengan apa yang diputuskan pada akhirnya. Jadi saya akhirnya menanggung hutang karena hal itu ya. Tetapi ya itu sudah berlalu ya. Jadi saya tidak permasalahkan lagi, yang penting sudah selesai semuanya. Tetapi saat itu jujur itu menjadi beban berat buat saya. Saya dalam kondisi sakit, tetapi saya menghadapi hutang, tetapi tidak bisa bekerja. Ya bayangkan, beban semakin parah. Mungkin itu yang membuat kondisi saya semakin memburuk waktu itu. Nah, dalam keadaan demikian, saya berpikir bagaimana jalan keluarnya. Ya, saya tidak tahu waktu itu buat apa lagi. Bekerja tidak bisa. Ya, bagaimana bisa mencukupi keluarga, apalagi membayar hutang. Jadi saya sangat bingung waktu itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya jujur banyak berdoa. Ya, banyak bergumul dengan Tuhan, banyak berlutut, memohon pertolongan Tuhan atas apa yang saya alami. Karena secara manusia saya tidak bisa lagi bekerja, tidak mungkin. Lalu saya meminta pertolongan Tuhan. Nah, ketika saya berdoa, suatu saat saya membaca satu bagian dari firman Tuhan dalam kitab suci ya, dalam Alkitab kami. Di sana dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, jadi melalui ayat-ayat ini saya sangat dikuatkan waktu itu. Saya merasa sudah tidak mampu lagi. Tetapi saya dikuatkan bahwa Tuhan itu peduli dengan hidup saya. Burung-burung di udara saja Dia pelihara, Dia beri makan, ya. Apalagi kamu, kata ayat itu ya.
burung-burung, apalagi burung pipit, ya di salah satu bagian yang lain dikatakan itu harganya hanya berapa saja. Dan sekarang pun juga demikian, harganya tidak terlalu mahal, tetapi mereka dipelihara. Ya, dan saya mencoba untuk merenungkan hal itu. Benar ya, burung-burung saja bisa makan walaupun mereka tidak punya persediaan apa-apa, tapi mereka bisa bertahan hidup, bisa berkembang biak. Ya, apalagi saya yang dikasihi Tuhan. Kita manusia inilah ciptaan yang paling tinggi ya. Di antara ciptaan Tuhan, manusia adalah mahkota dan ciptaan itu. Tentu Tuhan memiliki kasih yang lebih kepada manusia. Ya, karena manusia sendiri juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia sangat mengasihi, Allah sangat mengasihi manusia, ya, mengasihi kita. Jadi saya berpikir di situ, iya ya, Tuhan sangat mengasihi saya. Burung yang tidak bisa menanam, tidak bisa menabur, yang tidak punya lumbung saja bisa bertahan hidup. Kenapa saya tidak? Kemudian di situ saya menguatkan hati saya. Saya menguatkan iman saya percaya bahwa Tuhan berkuasa. Jadi saya yakinkan diri saya bahwa Tuhan berkuasa menolong saya. Ya puji syukur sejak saat itu saya mengalami banyak sekali, mungkin bagi saya keajaiban lah, mujizat. Akhirnya saya bisa membayar hutang. Ya. Waktu itu istri saya dapat pekerjaan, ya, dia dapat pekerjaan lebih ya. Dia memang sudah bekerja, tapi ada pekerjaan sampingan yaitu mengajar. Biasanya hanya 1-2 tempat, tetapi saat itu bisa mengajar di beberapa tempat. Ya, kebetulan ada beberapa tempat yang kosong dan minta istri saya mengajar. Dan di sana ada tambahan-tambahan yang bisa dia dapatkan dan bisa membantu saya untuk melunasi hutang-hutang itu. Ya, di situ saya mulai melihat betapa Tuhan luar biasa. Untuk makan minum juga demikian. Untuk pengobatan juga, ya biaya berobat juga banyak sekali. Sekali ke dokter 600.000, 700.000. Jadi waktu itu bingung, tetapi syukur melalui kebenaran itu saya dikuatkan bahwa Tuhan berkuasa memelihara saya. Tuhan berkuasa menolong saya. Dan memang saya buktikan. Waktu itu saya bisa membayar hutang walaupun saya dalam keadaan yang sakit, tapi karena terpaksa, karena terus ditagih, terus diminta. Padahal saudara sendiri, tetapi ya sudah, saya bayar, saya usahakan. Puji syukur saya bisa membayar lewat bantuan istri dan bisa melunasi satu persatu hutang itu dan semua akhirnya beres. Ya. Dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari juga ada saja jalan. Bahkan ada beberapa sahabat yang membantu saya. Bahkan ada teman yang sejujurnya tidak saya kenal. Ya, bahkan sampai hari ini kami belum pernah bertemu. Ya, kalau seandainya ada yang beliau melihat hal ini, ya saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Padahal kami tidak pernah bertemu dan tidak kenal sama sekali. Tetapi beliau membantu saya, mensupport saya. Ya, menolong sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan. Saya tidak tahu beliau bisa mengirimi saya bahkan hampir setiap bulan ya waktu itu. Saya pikir itu Tuhan yang menggerakkan ya. Tuhan yang memimpin sehingga bergerak untuk menolong saya waktu itu. Bahkan setelah saya mulai kuat lagi ya, dari situ saya mulai dikuatkan dan saya mulai bisa bangun. Saya mulai belajar naik motor lagi, walaupun perlahan, mungkin kurang lebih 1 bulanan saya baru bisa naik dengan lancar lah. Dan itu pun sebenarnya masih ada gangguan. Tetapi saya paksakan supaya saya bisa setidaknya bisa bekerja, bisa beraktivitas. Singkat cerita, ketika kondisi sudah mulai membaik, ya, saya mendaftar di Gojek juga. Jadi waktu itu ada bukaan Gojek dan saya ikut. Mulai saya bisa mulai bekerja dan ya syukur. Dari situ walaupun saya tidak sekuat teman-teman yang lain, tetapi setidaknya saya bisa mencukupi kebutuhan kami. Ya, jadi syukur dan saat ini ya syukur sekali situasi sudah normal. Saya sudah bisa kembali bekerja seperti dulu, penghasilan sudah bagus, sudah tidak seperti waktu sakit yang lalu ya. Setidaknya saat ini bisa mencukupi kebutuhan
keluarga dan juga kebutuhan sendiri ya. Jadi itu yang saya alami waktu itu. Mungkin ada teman-teman juga yang merasa khawatir saat ini tentang ekonomi ya. Saya kuatkan hati teman-teman bahwa kita tidak sendiri. Mungkin kita merasa kita tidak bisa buat apa-apa lagi, tapi ingatlah ada Tuhan yang bisa menolong kita, yang bisa memberi kita jalan keluar. Pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak punya lumbung, mereka tidak punya kebun, tidak punya sawah, tetapi mereka bisa bertahan hidup. Mereka setiap hari bisa makan. Mari kita kuatkan hati kita bahwa Tuhan juga berkuasa menolong kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kiranya sharing saya ini bisa menguatkan hati teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang dalam menghadapi asam lambung dan juga tentunya masalah ekonomi ya. Kalau asam lambung yang parah seperti saya itu, mungkin ada beberapa teman yang tidak bisa bekerja ataupun bekerja tapi tidak maksimal. Jadi jangan terlalu khawatir, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan berkuasa menolong kita. Kita kuatkan hati, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kita jalan keluar dari segala apapun. Burung di udara dia pelihara, kita juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua, tetap semangat. Mari kita terus berjuang ya. Saya yakin seperti saya sudah dipulihkan, teman-teman juga pasti akan dipulihkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video yang lain.